Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun kita berada semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya Sendok Putra akan membahas mengenai topik yang lagi marak diperbincangkan pada tahun 2020 ini tentang virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini pertama kali menular dengan cepat dan telah menyebar di wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Sangat sedih sekali. Negara Indonesia tercinta kita terkena dampak dari virus corona ini. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan yang memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini dengan cepat. Virus corona ini biasanya menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Yang harus kita antisipasi dari virus ini, kita lihat dari gejalanya, yaitu gejala awal dari virus corona atau COVID-19 ini bisa berupa dari flu, situ demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun ada 3 ciri umum yang menandakan seseorang tersebut terkena virus corona, yaitu yang pertama, demam. Demam ini berkisar suhu tubuh ini di atas 30 derajat Celcius, situ batuk, dan sesak napas. Jadi, menurut penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jadi jangka waktunya lumayan panjang. Jadi kalau masih 1 hari masih belum terlihat orang itu terkena ataupun tidak. Selanjutnya, penyebab dari virus corona atau COVID-19 ini ada dugaan bahwa virus corona awalnya ini ditularkan dari hewan ke hewan, setelah itu dari hewan ke manusia. Jadi sistemnya itu berantai. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau virus corona melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID-19, batuk ataupun bersin. Yang kedua yaitu memegang mulut ataupun hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, seperti ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati lagi pada kondisi saat ini. Alangkah baiknya kita tetap di rumah aja, kita ikuti aturan dan kebijakan presiden ataupun pemerintahan demi kesejahteraan negara kita. Nah, di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana pengobatan virus corona atau COVID-19 ini. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini belum bisa diobati karena belum ditemukan vaksin yang pas ataupun obat yang pas untuk menangkal atau menghambat proses perkembangbiakan virus corona ini. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus tersebut. Yang pertama yaitu merujuk penderita COVID-19 ini untuk menjalani perawatan yang intensif dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Yang kedua yaitu memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 ini untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
Dan yang terakhir yaitu menganjurkan penderita COVID-19 ini untuk banyak minum air putih supaya menjaga keseimbangan kadar cairan dalam tubuh agar tetap seimbang. Dan yang terakhir ini mengenai pencegahan virus corona atau COVID-19. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, seperti menerapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak 1 meter dari orang lain, baik itu di luar, di keramaian, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Selanjutnya, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Selanjutnya, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah kita sendiri. Jadi saat ini alangkah baiknya kita tetap di rumah, jangan keluar. Boleh keluar kalau kita dalam kondisi yang mendesak, misalkan kita ingin membeli makanan atau bahan pokok, tapi hindari di tempat keramaian, itu demi kesehatan kita semua agar terhindar dari virus corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.